Sebelum kita belajar lagi firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu ya Matius 7 ayat 21 yang ada di banner kita. Ya, saudara siap, kita baca dulu ya. Sudah siap semua? Yuk ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita sama-sama berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan sore ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 13. Kita buka dulu Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saya tunggu sampai dapat semua. Kita akan baca sama-sama ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat, kita akan baca dulu ayat ini, ayat 13. Siap semua? Yuk kita baca ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya kasih judul singkat, berubah terus. Saudara, berubah terus. Nah, ini berubah terus ini. Ya, hiasan lampu Natal ini berubah terus. Enggak sama. Nanti cuma hidup sebentar, warna apa, dia mati, dia ganti warna apa. Berubah terus. Nah, saudara, minggu lalu atau Kamis lalu kita sudah belajar bahwa kita harus sadar diri. Nah, kalau kita sudah sadar diri, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca di ayat 12, ya saudara, maka kita harus berubah. Ya, kalau kita sadar diri bahwa kita belum mencapai kesempurnaan, kita belum mencapai apa yang menjadi tujuan kita melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini, maka saudara kita harus berubah terus. Nah, berubah di sini saudara, ya, berarti jadi lain atau beda. Ya, berubah itu jadi lain atau beda. Ya, itu misalnya wajah. Wajah. Kalau saudara lihat bayi, saudara tilik bayi, saudara nyambangi orang yang baru melahirkan, komentar saudara apa? Ketika melihat wajah bayi itu, koyok papae, koyok mamae. Iya kan, seperti papae, seperti mamanya. Dan kebanyakan, mirip papahnya, mirip mamahnya. Saudara, padahal bayi itu ketika masih kecil, kita lihat mirip papanya, nanti besar bisa berubah, bisa jadi mirip mamanya. Atau waktu dia kecil kita lihat dia mirip mamanya, nanti usianya bertambah bisa jadi seperti papanya. Itu berubah terus ya, jadi lain, beda. Wajahnya beda. Ya saudara. Nah, kemudian saudara, yang kedua, berubah itu bertukar atau alih atau berganti. Nah, jadi bertukar, beralih, berganti. Itu juga namanya berubah. Itu bisa dihubungkan dengan partai politik. Partai politik misalnya punya ADART-nya A. Ketika mereka melihat perkembangan partai mereka tidak maju ya atau tidak bisa berkembang, mungkin mereka akan mengadakan rapat lagi untuk merubah ADART-nya supaya bisa orang lihat, oh ternyata landasan dasar partai ini seperti ini. Nah ya, jadi bertukar, berganti, beralih. Ya, jadi berubah itu seperti itu.
Ya, bisa dihubungkan dengan misalnya partai politik. Kemudian saudara ada satu lagi, berubah itu berganti arah. Ya, jadi berubah itu berganti arah. Nah, kalau kita belajar sore ini berubah terus, ya kita kasih judul atau kita belajar dengan judul berubah terus, itu bukan berarti munafik. Ya, saudara. Jadi berubah terus di sini bukan berarti munafik. Orang yang berubah terus ya itu bisa kita katakan munafik. Isuk sore beda. Orang Jawa kan biasanya isuk sore itu isuk tempe sore dele atau isuk dele sore tempe, wis terserah. Pokoknya berubah. Ya itu sama dengan munafik. Nah, berubah terus di sini yang kita pelajari ini berhubungan dengan kerohanian kita. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar satu tema sadar diri. Kalau kita sadar kita belum mencapai tujuan hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa, maka saudara kita harus berubah. Kita harus berubah. Jangan jadi orang Kristen 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, sekarang sama aja. Ya. Kalau kita seperti itu saudara, kita tidak akan bisa mencapai tujuan melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara berubah terus di sini, ya judul yang kita pakai maksudnya dalam hal kerohanian saudara, kita tahu kita harus mencapai apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Dan kita sudah punya teladan. Cuma satu teladan di dalam hidup ini, satu-satunya yang harus saudara dan saya pegang. Jangan meneladani manusia. Kita sudah berulang-ulang katakan, saudara jangan teladani saya, jangan teladani tante, jangan teladani pendeta yang saudara anggap terkenal. Pendeta besar, tingkat nasional, tingkat internasional kelasnya. Jangan. Ya, karena kalau kita meneladani manusia, satu kali ketika kita lihat yang kita teladani, yang kita jadikan panutan, yang kita ikuti tidak seperti apa yang kita mau, kita kecewa. Tapi kalau Tuhan Yesus, kita tahu ada satu ayat yang berkata di dalam Ibrani, Tuhan Yesus itu tetap sama. Dulu, hari ini sampai selama-lamanya dia tetap sama, tidak berubah. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, kita mau berubah. Kita mau berubah. Jadi sekali lagi, berubah terus di sini bukan berarti munafik. Ya. Nah, saudara saya akan baca, saudara, ya, dari Filipi pasal 3 ayat yang sama, ayat 13 dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, tadi kita sudah baca dari terjemahan baru. Saya ingin baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ditulis seperti ini. Ayat yang sama Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudariku, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di hadapan saya. Terjemahan baru ditulis seperti ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri telah tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara, di sini ditulis aku belum menangkapnya. Di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan aku belum mencapai tujuan itu. Tujuan apa? Melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus ajar kepada Rasul Paulus. Saya sudah singgung. Saya percaya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Paulus secara pribadi. Kemudian ada kisah yang ditulis. Dikatakan aku pernah ada beberapa lama di wilayah Arab. Ya. Untuk apa dia diasingkan oleh Tuhan? Saya percaya dia belajar dari Tuhan secara pribadi. Atau Tuhan mengajar Rasul Paulus. Makanya dia diasingkan sekian lama. Saudara. Nah, saudara, dia lihat. Dia berkata bahwa
Aku belum mencapai tujuan itu. Tujuan apa? Aku tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa? Mencapai tujuan apa? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pastinya. Ya, belum mencapai tujuan yang dimaksud di sini. Tentu saja yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Rasul Paulus bagaimana dia harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Itu yang belum dicapai, itu yang belum ditangkap sepenuhnya oleh Rasul Paulus. Makanya saudara dari ayat ini dia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Di terjemahan sederhana Indonesia tadi dikatakan, aku belum mencapai tujuan itu. Nah saudara, kita lihat ini yang membuat Rasul Paulus termotivasi untuk terus berubah. Untuk terus berubah. Sampai akhirnya kalau saudara pernah baca di Korintus itu dikatakan, ikutlah teladanku. Saudara. Akhirnya Rasul Paulus sampai berani berkata, ikutilah teladanku. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Kalau di dalam Filipi dia berkata, aku belum mencapainya, aku tidak menganggap aku telah. Ya. Mencapai tujuan itu. Saudara, kita kalau tahu bahwa kita ini belum mencapai tujuan, ya, belum menangkap apa yang menjadi kerinduan Bapa, maka saudara itu harusnya memotivasi kita, membuat kita terdorong, bergairah untuk apa? Untuk terus berubah. Ya, beberapa tahun yang lalu kan saudara yang terima hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, sudah 2 kan yang dikasih. Hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Saudara, seringkali kita hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ya, kenapa? Karena kita enggak mau berubah. Kita pikir ya sudahlah, cukup hidup seperti ini aja. Enggak mau berubah. Ya, firman Allah yang hidup ayat 13 saya akan baca. Ya, ayat 13 dari Filipi pasal 3. Saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Nah, saudara, tadi dari terjemahan baru, aku tidak menganggapnya bahwa aku sudah menangkap. Dari terjemahan sederhana Indonesia, aku belum mencapai tujuan itu. Kemudian dari terjemahan firman Allah yang hidup ayat 13 dikatakan ayat yang sama, aku belum lagi seperti yang diharapkan. Yang diharapkan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Ya, Tuhan Yesus mengharap supaya Paulus ini jadi seperti dia. Ya, meneladani hidupnya. Nah, itu sebabnya saudara, dia mau berubah terus. Ya, dia belum mencapai tujuan itu, dia tidak menganggap sudah menangkapnya. Kemudian dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku belum menjadi seperti yang diharapkan. Saudara, ayo saudara, kalau kita tahu kita belum mencapai tujuan, kita belum tangkap apa yang menjadi maunya Tuhan, kita belum mencapai apa yang diharapkan Tuhan, kita harus berubah. Berubah terus, ya. Lalu saudara, dari ayat itu hal yang sama ya yang kita akan lihat terus, ya. Dari ayat yang sama dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan seterusnya. Nah, dari terjemahan sederhana Indonesia tadi, saudara, ditulis seperti ini. Saudara-saudaraku, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini. Ya, di sini di terjemahan baru dikatakan, tetapi ini yang kulakukan. Nah, dari terjemahan sederhana Indonesia, mata saya tertuju hanya untuk mencapai apa?
yang belum dicapainya tadi. Kemudian dari firman Allah yang hidup, ya dikatakan saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini. Saudara, jadi kita lihat permainan bahasa yang ada, yang dikatakan ini yang aku lakukan. Ya, dari terjemahan baru, dari firman Allah yang hidup, saya mencurahkan segenap tenaga saya. Kemudian dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, mata saya hanya tertuju kepada itu. Nah, saudara, mata saya hanya tertuju untuk mencurahkan segenap tenaga kepada apa? Kepada sasaran panggilan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada dia. Ya, kepada Rasulullah. Jadi matanya tertuju. Ada ayat yang berkata, biarlah kita memandang perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengarahkan mata rohani kita, pandangan rohani kita kepada yang di atas. Yang di atas itu maksudnya hal-hal kebenaran. Jangan mata kita tertuju dengan hal-hal yang ada di dunia. Yang cuma mengikat kita, membuat kita nyaman, membuat kita tidak mau kembali ke sorga. Yang membuat kita tidak mau tinggal di sorga. Kalau mata ini, saudara, cuma kita arahkan kepada perkara-perkara yang ada di dunia. Mata adalah jendela jiwa. Satu lagi yang jadi jendela jiwa saudara dan saya adalah kuping atau telinga kita. Apa yang saudara dengar, saya dengar, yang kita lihat dengan mata kita itu mempengaruhi jiwa kita. Iya apa ya? Ya. Coba saudara lihat sesuatu yang sama terus. Saudara akan terpengaruh. Makanya saudara, iklan di televisi itu, satu iklan bisa berulang kali disetel. Ya kan? Ketika saudara melihat dan dengar iklan yang sama, dalam satu iklan, ya siaran ada iklannya. Itu iklan yang sama diputer dalam jangka waktu sekian menit itu bisa 3-4 kali. Omongannya sama, isinya sama. Saudara lihat, saudara dengar omongan isi yang sama. Itu mempengaruhi jiwa kita. Makanya saudara, orang susah lepas rokok. Iklan yang dipasang di TV itu soal rokok, walaupun ada gambar tenggorokan bolong. Iya kan? Ayo. Tenggorokan bolong, tapi orang masih aja beli rokok. Dia pikir rokoknya untuk nyumpel tenggorokan kan? Biar nggak bolong. Lah iya kan saudara, kenapa? Karena iklannya seperti itu. Iklannya seperti itu. Dulu, puluhan tahun yang lalu, paling terkenal sabun Lux. Sabun Lux itu iklannya bintang film semua. Ya. 100 dari bintang film. 10 dari bintang film. 9 dari 10 bintang film. Memakai sabun Lux. Saudara kepengen jadi bintang film, saudara pakai sabun Lux. Ya kan? Kenapa? Karena iklannya itu yang kita lihat, kita dengar. Terus sabun Lux itu pakai bintang film sing ayu-ayu. Ya saudara. Enggak kayak yang bintang film yang jelek, yang giginya merongos. Enggak dipakai saudara. Yang cantik, yang laki, yang ganteng. Nah saudara, itu kita lihat, kita dengar, kita lihat. Itu mempengaruhi jiwa. Nah saudara, kita lihat Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan mataku. Aku melakukan ini. Aku mencurahkan tenagaku untuk perkara apa? Perkara yang Tuhan mau dia lakukan. Nah, saudara. Kemudian kita maju. Dari Filipi tadi dikatakan, aku melupakan yang ada di belakangku. Melupakan yang ada di belakangku. Ya, saudara. Di firman Allah yang hidup hampir sama. Dia melupakan yang telah lalu. Ya, kemudian dari terjemahan sederhana Indonesia juga
Dikatakan saya melupakan semua hal yang sudah lewat. Nah sekarang saudara, melupakan yang di belakang. Ya, melupakan yang di belakang. Kenapa harus dilupakan? Karena saudara yang sudah saudara dan saya tidak lakukan, itu tidak pernah akan kembali. Kamis kemarin saya sudah singgung. Kalau saudara masih ingat, umur saudara dan saya, kita gambarkan seperti hari yang kita lewati. Umur 0 sampai 10 itu hari Senin, 10 sampai 20 hari Selasa, 20 sampai 30 hari Rabu, 30 sampai 40 hari Kamis, 40 ke 50 hari Jumat, 50 ke 60 hari Sabtu, 60 ke 70 hari Minggu. Saudara, selama sekian puluh tahun kita hidup, kita lewati, kita yang sekarang umur 50 tahun, berarti kita sudah masuk hari Jumat, 50 ke 60, hari Sabtu. Saudara, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, itu kita enggak melakukan hal yang menjadi kehendak Bapa. Berarti kan itu sudah lewat di belakang kita. Kan saya sudah katakan, yang saudara dan saya sudah lewati itu sudah tidak akan pernah bisa kita ulangi untuk kita lakukan. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, itu sudah lewat. Nah, berarti saudara, apa yang ada di belakang kita itu, ya saudara, itu sudah kita lewati. Dan kalau kita sadar hari ini, kita mau berubah terus, maka saudara kita tahu bahwa kita ini sudah ketinggalan. Karena sudah lewat. Ya seperti saya, udah 60, jalan 63. Saudara yang lebih tua dari saya sudah singgung yang 70 lewat, berarti sudah masuk hari Senin lagi. Nah saudara, yang sudah kita lewati sekian puluh tahun, maaf karena saya dengan tante juga dulu ngajar yang tidak sesuai firman Tuhan, yang tidak benar, yang kurang benar. Saudara, makanya saudara kita punya pola pikir pun seperti itu. Nah sekarang kita belajar apa yang benar, apa yang kita tahu, ini yang benar. Nah kita berarti kan ketinggalan, sudah melewati apa yang ada di belakang kita. Yang sekian puluh tahun dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, yang umur 60 tahun ke atas sudah masuk hari Minggu. Senin sampai Sabtu itu kita sudah lewat. Kalau kita mau berubah terus saudara, kita pasti menyesal. Pasti ada penyesalan yang ada di dalam hidup kita. Iya ya, dulu aku tidak melakukan kehendak Bapa. Dulu aku tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Sekarang di sisa waktu umur hidup kita. Makanya saudara saya berulang kali katakan, saudara dan saya ini hidup di sisa umur yang Tuhan percayakan. Dan kita sudah tahu kesempatan yang kita semua miliki itu sebatas nafas saudara dan saya. Ya, jadi kesempatan itu sebatas nafas kita. Kita jangan berpikir aku masih remaja, yang masih remaja-remaja. Yang sudah dewasa. Ya, jangan berpikir aku masih dewasa, belum tua. Yang sudah mulai lanjut usia, jangan berpikir aku belum tuwek banget. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Kita semua tahu bahwa umur kita sewaktu-waktu bisa diambil sama Tuhan. Umur kita setiap saat bisa berhenti. Makanya saudara, ayo kalau saudara berdoa, minta kemurahan sama Tuhan untuk berubah terus. Tapi saudara, kalau saudara berdoa ingin berubah terus, itu harus ada kemajuan. Ya, jadi lupakan apa yang sudah ada di belakang kita. Kita tahu ini sudah ketinggalan aku. Nah, ketinggalan-ketinggalan yang kita sudah lewati ini harus kita kejar, saudara. Harus kita kejar. Ya, saya bolak-balik katakan dengan kata berjuang mati-matian. Ya, nah, kita lanjut dari ayat itu dikatakan tadi,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ya, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku mengharapkan yang akan datang. Dari terjemahan sederhana Indonesia ditulis, aku berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang di hadapan saya. Nah, saudara, kita lihat. Mencapai apa yang ada di hadapan saya. Ya, mengarahkan hidup kepada apa yang ada di hadapanku. Ya. Di terjemahan firman Allah yang hidup, mengharapkan yang akan datang. Nah, saudara, dikatakan Rasul Paulus ketika dia mau berubah, saudara, dia ingin mencapai yang ada di hadapan. Apa yang ada di hadapan saudara? Itu namanya pengharapan. Yang ada di depan kita, itu namanya pengharapan. Kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Saya tunggu sampai dapat semua, kita baca sama-sama. Ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 19 1 Korintus 15. Udah dapat? Yuk kita baca sama-sama ayat 19 ya. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya akan baca dari versi yang bahasa Indonesia masa kini. Ayat 19 pasal 15 1 Korintus ya. Dikatakan demikian. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Lalu dari terjemahan firman Allah yang hidup, kata malang ditulis celaka. Dari versi mudah dibaca ditulis bahwa kita orang yang paling menyedihkan di seluruh dunia. Saudara, dari terjemahan baru dikatakan kita orang paling malang. Firman Allah yang hidup tulis kita orang yang paling celaka. Dari versi Indonesia mudah dibaca ditulis kita orang yang paling menyedihkan di seluruh dunia. Saudara coba. Kalau kita hanya mengharapkan hidup di dunia ini saja ketika kita percaya Tuhan Yesus, dengan mengharapkan hidup kaya, hidup diberkati, hidup dicukupi, hidup bahagia, hidup senang di dunia ini saja, saudara, dikatakan kita orang paling malang. Kita orang paling celaka, kita orang paling menyedihkan. Kenapa? Karena saudara dan saya cuma akan tinggal di dunia. Ketika kita punya pengharapan cuma hal-hal dunia. Ya, makanya sampai hari ini kan ada banyak masih yang begitu senang kalau dengar firman Tuhan. Saudara akan diberkati menjadi kaya di dunia ini. Memang kita harus kaya. Tapi untuk apa kita kaya? Karena itu sekarang yang kita pelajari. Kalau kita cuma terikat dengan kekayaan kita, celaka kita. Orang paling malang di dunia, orang paling menyedihkan. Kenapa? Kita sudah belajar bahwa dunia dengan segala isinya, dengan segala keinginannya yang menggiurkan, yang membuat kita terikat, itu akan dibakar. Itu ditulis di 2 Petrus pasal 3. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, ditulis dalam 1 Yohanes 2.
ayat 17. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 3 itu dikatakan, dan itu akan dibakar. Nah saudara, kalau kita cuma mengharapkan kita hidup di dunia ini saja, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita orang paling celaka. Padahal Tuhan Yesus, kalau saudara baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3, dikatakan jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Aku pulang ke rumah Bapa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, dan aku pulang ke rumah Bapa, aku menyediakan rumah tinggal bagimu. Kemudian ayat 3 katakan, kalau rumah itu sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu semua dan tinggal bersama-sama dengan aku di mana aku tinggal. Saudara, kalau kita cuma berharap tinggal di dunia dengan kekayaan, dengan kenikmatan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan kesukaan dunia yang membuat kita bahagia, lalu kita tidak mau pindah ke sorga, kita orang paling celaka, kita orang paling malang, kita orang paling menyedihkan. Kenapa? Karena saudara dan saya akan tertinggal di dunia. Dan yang kita tahu, dunia ini akan jadi neraka. Ya, itu firman Tuhan, bukan kita mengada-ada. Firman Tuhan tulis dengan jelas bahwa langit bumi yang ada ini akan digulung, dibakar. Saudara, jadi maksudnya mencapai apa yang di depan itu, ada pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Makanya Yohanes 14, coba kita baca dah. Yohanes 14 ayat yang ketiga ya saudara. Supaya kita benar-benar ngeh. Ya. Ayat 3 pasal 14 Injil Yohanes. Yuk kita baca. Ayat 3 Injil Yohanes pasal 14. Dapat semua? Yuk semua ikut baca ya. Semua ikut baca. Kita baca dengan suara yang lantang. Coba yuk. Kita baca 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Mau enggak saudara? Mau. Harus berubah terus. Berubah terus saudara. Jangan kita rasa puas diri. Aku sudah jadi orang Kristen, masih ke gereja, masih berdoa makan 3 kali, masih berdoa mau pergi, masih berdoa pulang kerja, masih berdoa mau tidur, masih berdoa bangun tidur, masih ambil waktu berdoa sepanjang hari di mana kita sedang ada kesibukan. Saudara, naik cuma seperti itu untuk apa? Kita masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masih ambil bagian pelayanan. Seperti saya masih jadi pendeta. Untuk apa saudara? Kita harus mencapai tujuan hidup kita. Melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya, karena cuma itu tujuan hidup Tuhan Yesus di dunia. Dikatakan makananku. Saudara masih ingat kan Injil Yohanes pasal 4 ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kesukaanku, makanan itu kesukaan, ialah melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, kita harus terus berubah kalau kita mau mencapai yang di depan kita. Ayat ini dengan jelas sekali. Kalau aku sudah menyelesaikan tempat bagimu. Ya, jelas sekali. Ini sebetulnya sudah nggak usah dikotbahkan, nggak usah diuraikan panjang lebar, nggak usah pakai bahasa aslinya, tetek bengek lah segala, nggak usah. Kita baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu. Ya, bagimu, ini Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid. Kalau Tuhan Yesus ngomong kepada kita, aku telah menyediakan tempat bagi jemaat GPD Ebenezer. Ya, aku akan
datang kembali dan membawa jemaat GPD Ebenezer yang mau berubah terus pasti. Enggak mau berubah saudara, enggak dibawa sama Tuhan. Ya, kemudian aku akan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada. Kita tahu Tuhan Yesus ada di mana? Di sorga. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di sorga. Saudara, kita harus sadar diri kita belum mencapai tujuan. Kalau kita sadar diri, Kamis ini kita belajar, kita harus berubah terus. Bukan berarti munafik ya. Saudara berubah jadi munafik, celaka. Ya, nanti sungguh-sungguh, nanti kendor. Nanti setia, nanti molor. Nanti giat, nanti lemes. Saudara, itu munafik. Berubah terus yang positif menuju ke arah yang benar. Semakin hari semakin benar. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita benar-benar benar. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kalau nggak salah berkata, kiranya ketika dia datang, dia mendapati aku tubuh, jiwa, rohku tidak bercacat celah. Nah ini loh saudara. Ini yang jadi kerinduan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku belum mencapainya. Ya, aku arahkan mataku dengan melupakan yang ada di belakangku. Sekuat tenaga aku mengejar yang belum menjadi harapan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya aku mencapai apa yang ada di depanku. Saudara, apa yang ada di depanku ini, mencapai yang di depan ini berarti ada pengharapan. Ada pengharapan ya. Kalau kita punya pengharapan, sekali lagi dari 1 Korintus 15 ayat 19, kalau saudara dan saya hanya berpengharapan percaya Tuhan Yesus hidup senang di dunia, diberkati di dunia, bisa menikmati ini itu yang ada di dunia, kita orang paling celaka. Kalau kita tidak mengharapkan apa yang Tuhan Yesus siapkan di dalam hidup kita, yaitu rumah tinggal di sorga. Dan kita harus tahu siapa yang boleh masuk ke sana. Kalau saudara baca di dalam Mazmur dikatakan orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, orang yang boleh naik ke hadirat Tuhan hanya orang-orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya itu bukan berarti saudara cuci tangan sehari 1000 kali. Melecet tangannya. Iya, coba saudara cuci 1000 kali. Gosok. Ya, bisa lecet. Bersih tangannya itu berarti perbuatannya, kelakuannya sesuai kehendak Bapa. Ayo saudara berubah terus. Memang saudara kita berubah itu enggak bisa sekaligus. Kita sudah belajar. Saudara mau berubah jadi baik, saudara enggak bisa cuma berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus aku mau jadi baik. Mereka jadi baik, enggak. Saudara mau jadi orang sabar. Siapa di sini yang tidak sabar? Misalnya ada KKR, pendeta, angkat tangan. Kita mau angkat tangan dut-dutan kan malu kan. Orang yang enggak sabar tuh mau angkat tangan izin kan. Oh marah ini orang tukang marah, nah kita enggak isu. Ya, maju. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sabar jadi milik. Amin. Terus kita bisa sabar ditempeleng orang cuma ketawa-ketawa? Gak mungkin kan. Dihina orang, diejek orang, dikatain orang, difitnah orang. Terus kita jadi sabar kan? Enggak. Ya, ayo berubah terus. Berubah terus. Perubahan itu saudara kalau saudara lihat seperti kupu-kupu. Kupu-kupu sudah jadi kupu-kupu, saudara dia nelur. Ya kan? Terus berubah jadi ulat. Terus dia bungkus dirinya jadi kepompong. Topo. Oh iya loh, jadi kepompong itu topo loh, bertapa ulat itu. Jadi sudah waktunya pecah. Keluar kupu-kupu yang indah. Itu loh saudara.
Kita harus berubah dari ulat yang menjijikkan. Jadi kepompong, terus nanti kita jadi kupu-kupu yang indah. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Ayo saudara, berubah terus ya. Berubah terus sampai mencapai apa yang ada di depan. Yaitu panggilan sorgawi. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Kita akan sambung.